Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yang telah memberikan kita rahmat, sehingga kita bisa melakukan semua apa yang telah Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi semua apa yang telah Allah larang kepada kita. Shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang dulunya gelap gulita kepada zaman yang saat ini kita rasakan, yaitu zaman yang mana terang benderang walaupun ada sedikit redupnya. Baiklah, di pertemuan kali ini, apa kabar teman-teman semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua, begitupun kepada teman-teman sekalian, sehingga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas belajar, mengajar, dan lain sebagainya. Semoga Allah selalu meridhoi semua apa yang kita lakukan di setiap harinya. Selagi itu kebaikan, semoga Allah ridhoi. Dan kalau itu keburukan, semoga Allah berikan kesadaran kepada kita semua, sehingga kita bisa menjauhi semua apa-apa yang telah Allah larang kepada kita. Baiklah, di pertemuan kali ini masih dengan hadis ibadah, yaitu hadis yang kedua. Jadi hadis yang kedua ini dia menjelaskan tentang memerintahkan seorang anak untuk beribadah. Walaupun ini sebenarnya bukan ranah saya, tapi yang namanya belajar ya semuanya kita rangkus, semuanya kita habiskan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'a sab'a sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashra bainahum fi madaji' wa farraqu. Artinya, muru auladakum bis salati wa hum abna'a sab'a sinin. Jadi, muru auladakum, perintahkanlah kepada anak-anak kalian bis salat, untuk salat, wa hum abna'a sab'a sinin, pada saat mereka berusia 17 tahun. Jadi pesan kepada orang tua ataupun pamannya, kepada siapapun, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat pada saat ia berusia 7 tahun. Nah, jadi ketika mereka berusia 7 tahun, maka perintahkanlah mereka untuk sholat. Ajaklah mereka untuk sholat ke masjid. Ajaklah mereka untuk melakukan kebaikan, yang sehingga ketika ia dewasa nanti ia tidak kaget dan ia pun tidak tidak malas-malasan untuk melakukan kebaikan. Nah, jadi kenapa kita perintahkan saat mereka 7 tahun? Karena umur 7 tahun itu mungkin sudah masuk SD. Nah, jadi waktu SD itu, bahkan ada juga di TK, di PAUD, di RA. Nah, itu sudah diajarkan sholat duha, bagaimana cara tata cara sholat, bagaimana tata cara wudhu. Nah, di situ mereka sudah diajarkan, tapi alangkah lebih baiknya jika orang tua mengajarkan kepada anaknya, mengajak anaknya untuk beribadah. Karena memang di umur 7 tahun mereka belum wajib untuk melaksanakan sholat, tetapi wajib kepada orang tuanya untuk mengajarkan anaknya untuk sholat. Ajaklah mereka ke masjid, walaupun mereka wudhunya masih abal-abalan, walaupun sholatnya masih setengah-setengah, masih ada ribut-ributnya. Dan kalau bisa, perintahkan untuk jangan ribut di masjid, jangan main-main sama teman-teman yang lain. Karena apa? Karena ini adalah kewajiban bagi kedua orang tuanya. Nah, kita semua tahu bahwasanya wajib itu kalau ditinggalkan berdosa. Maka dari itu
ajaklah anak-anak, walaupun sholat subuh ngantuk-ngantuk, kesian banguninnya, kesian masih ngantuk, besok mau sekolah. Enggak, bahkan kalau dia bangun subuh itu malah sehat baginya. Kata Buya Yahya, walaupun ngantuk bangunilah, karena itu juga kesehatan bagi dia, dan juga ia nanti terbiasa sendiri bangun subuh. Jadi untuk orang tua di luar sana, perintahkanlah, ajaklah anakmu untuk sholat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'a asyrah, dan pukullah mereka saat berusia 10 tahun ketika ia belum melakukan salat. Nah, di sini arti dari pukul itu bukan kita untuk menyakiti, bukan kita untuk menakut-nakuti, bukan kita untuk melakukan kejahatan kepada anak, bukan, tetapi di sini jadikanlah pukulan kita itu untuk mengingatkan kepada anak-anak agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian jelaskan, dipukul orang tua saja sakit, bagaimana nanti dipukul sama malaikat ketika kita tidak melakukan sholat. Nah, jadi jadikan pukulan itu bukan untuk marah, tetapi untuk mendidik anak kita supaya apa? Supaya ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia selalu melakukan sholat, sehingga dia dari kecil udah takut untuk meninggalkan sholat. Apalagi nanti dia lama-lama dia terbiasa sendiri. Dan selanjutnya, bainahum fi madhaji' wa farraqu, serta pisahkanlah tempat tidur di antara mereka. Nah, jadi pisahkanlah tempat tidurnya, pisahkanlah makannya. Kalau misalkan dulu makannya disuapin, suruh dia makan sendiri. Karena jadikanlah mereka orang yang mandiri. Jadi nanti dia terbiasa, sehingga ketika ia dewasa, dia tidak lagi melakukan sholat itu karena perintah dengan orang tuanya, tetapi dia melakukan sholat itu karena memang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi didiklah anak-anak itu dengan baik, didiklah mereka dengan dibiasakan dari kecil untuk melakukan ibadah, untuk melakukan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Puasa begitu juga dengan puasa, tetapi jangan terlalu dipaksakan. Misalkan setengah hari atau sampai jam 10 sampai jam 2 tahun, di umur 7 tahun sampai di sini, 8 tahun sampai jam ini, 8 tahun dan berikutnya. Lebih bagus kalau ia sanggup membersamai puasa dengan kita dari subuh sampai maghrib. Itu lebih bagus. Rawahul Abu Dawud. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.